Ya, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya memberikan sedikit pencerahan ya tentang perbedaan antara Yahudi, Israel, dan Zionisme atau Zionisme. Agar ibaratnya tuh kayak orang tuh kalau bertentangan tuh nggak sepaket atau tidak mengasosiasikan satu itu tuh sama semua, enggak gitu tuh. Bentar ya. Iya. Pertama sebenarnya yang harus ditentang itu adalah bukan Yahudinya. Karena Yahudi itu memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah orangnya. Orangnya itu disebut Yehudim. Bangsa Yehudim. Orang Yehudim. Suku Yehudim. Itu etnis. Etnis yang berasal dari Asia Barat. Paling banyak itu sebenarnya berasal bukan hanya dari Palestina. Tapi orang-orang Yehudim ini macam-macam. Ada Yehudim Sephardi, ada juga Yehudim Ashkenazi. Nah, kalau yang Ashkenazi ini, itu nasabnya saya salah satunya. Itu dia berasal dari tepi danau laut Kaspia yang membentang di banyak negara. Ada Azerbaijan, ada Kazakhstan, ada Iran. Nah, itu contoh-contohnya. Ya, kenapa saya mengatakan saya Ashkenazi? Ya, marga Yahudi saya itu kan ada dua, Cohn dan Rothschild. Nah, yang the latter itu yang membuat nasab saya ke Ashkenazi. Dan bahasanya pun selain Ibrani ada juga bahasa Yiddish. Yiddish itu salah satu dialek Jerman, dialek bahasa Jerman, tetapi hurufnya seperti huruf Ibrani. Itu bahasa yang jarang juga dipakai, Yiddish. Nah, kalau marga saya dua, Cohn dan Rothschild. Nah, makanya ya, tapi kalau nasab saya keterhubungannya lebih ke arah Rothschild yang cabang Inggris atau the British atau the English branch of the Rothschild family. Ya, dimana salah satu sepupu jauh saya, Lord Jacob Rothschild, baru meninggal beberapa bulan Januari yang lalu. Ya, di usia ke 87 tahun. Dan sekarang gelar Lord Rothschild itu diserahkan ke anaknya, Nathaniel Philip Rothschild. Yang dia pun sama sekali citizenshipnya bukan British. Tapi dia citizenshipnya sepertinya dia pegang warga negara Kanada dan Montenegro. Bukan British. Ya. Dan hubungan saya dengan beliau pun juga nggak gitu dekat sih. But I'm still proud of being a distant member of the English branch of the Rothschild family. Yes, itu dari pihak papa. Nah, kembali lagi, ya. Itu pengertian pertama. Pengertian Yahudi atau Yehudim itu adalah orangnya, etnisnya atau sukunya gitu, ya, atau sukunya. Itu namanya orang Yehudim. Paling banyak itu ada di Amerika Serikat. Nomor 2 paling banyak itu di Iran, bukan di Israel. Ya, Israel cuma beberapa lah gitu ya. Nah, orang-orang Yehudim ini memiliki pengertian yang kedua.
ada yang selalu beragama Yahudi atau beragama Judaism atau Yudaisme. Judah ini kan putranya Jacob. Ya. Nanti kita akan nyambung ke sana pembahasannya. Nah, yang mengikut ajaran Judaism, yang mengikut ajaran Judah atau Yehuda, ya, itulah yang kemudian disebut agama Yudaisme, agama Judaism atau agama Yahudi. Gitu. Judaism bukan Jehovaism, enggak. Judaism. Nah, ada yang mengatakan beberapa hal dalam Judaism atau Yudaisme itu ada beberapa kemiripan dengan Islam dari segi ketauhidan dan akidahnya gitu ya. Cuma yang membedakan ya tembok ratapan serta kenabian Muhammad saja, kenabian dari Muhammad SAW yang banyak ditolak oleh mereka. Selebihnya sih hampir mirip. Ya, itu jadi Yahudi dari agamanya. Tapi kembali ke pengertian pertama, tidak semua orang Yahudi itu beragama Judaism. Gak usah jauh-jauh, saya sendiri aja deh. Saya orang Yahudi, orang Yehudim, ya. Tapi agama saya tidak Judaism. Saya Islam dari lahir. Sempat hampir masuk Kristen tahun 2019. Ya, kemudian sempat juga jadi ateis. Dan kemudian Maret 2020 bersyahadat lagi sampai sekarang. Sempat juga kambuh lagi, masuk ateisnya, dan alhamdulillah balik lagi ke Islam sampai sekarang. Sampai hari ini. Gitu. Nah, ini Yahudim. Saya Yahudim, tapi saya Muslim. Tapi saya Islam. Gitu. Ada juga nggak orang Yahudim yang beragama di luar Judaism selain saya? Banyak. Ada orang Yahudim tapi dia Kristen, ada. Di Amerika Serikat ada beberapa. Di beberapa negara Eropa juga ada. Ada orang Yahudim yang tidak beragama Samsak, bahkan tidak bertuhan Samsak, ada juga. Ya, jadi tidak selamanya orang Yahudim itu beragama Judaism. Yang tidak beragama saja ada, apalagi yang tidak bertuhan. Gitu. Jam berapa sekarang? Bentar. Oh, dikit lagi azan subuh. Nah, siapa yang harus diperangi? Apakah Yehudim atau pengikut agama Yudaism? Tidak dong. Tidak dong. Ya. Yahudi mana dulu yang diperangi? Orangnya atau agamanya? Kalau bagi saya tidak kedua-duanya. Lalu siapa yang harus diperangi? Apakah Israel? Israel itu adalah nama lain, nama panggilan dari Nabi Yakub alaihissalam atau Jacob. Ya. Nama lain dari Jacob atau Nabi Yakub alaihissalam. Yang kemudian nama itu diabadikan sebagai negara di Timur Tengah hasil dari deklarasi Balfour yang ditandatangani tahun 1917 yang membagi wilayah bekas Turkiye Utsmani menjadi berada di bawah pegangan Inggris dan Prancis ya kala itu sebagai pihak yang menang Perang Dunia Pertama pada saat itu ya. Nah, itu namanya mengabadikan itu, padahal itu sebenarnya dari dulu memang adalah tanah Palestina, tanah Filistin, tanah milik orang-orang Palestina. Itu. Kalaupun ada narasi yang mengatakan, oh itu tanah
tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang dihadiahkan oleh Tuhan, dan seterusnya. Ya, itu kan narasi yang menurut saya mengada-ada. Karena memang saya cari tidak ada. Nah, lalu siapa yang harus kita perangi gitu loh? Kalau Israel, masanya kita mau memerangi Nabi Yakub? Ya. Kalau Israel dalam pengertian negara di Timur Tengah yang mengabadikan nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam atau Jacob itu, nah ini yang harus kita perangi. Apa itu? Zionism, yang menjadi ideologi utama negara itu. Zionis. Zionis ini adalah sebuah ideologi, pandangan politik, posisi politik yang pertama kali dipopulerkan oleh seorang jurnalis, wartawan Austria yang bernama Theodor Herzl di akhir tahun 1890-an dalam sebuah acara di Vienna atau di Vienna di Austria. Nah, tujuan dari ideologi Zionisme ini adalah membuat satu negara di tanah Zion, atau asal muasal atau pengertian dari Zionisme ini adalah kembali ke tanah Sion. Nah, tanah Sion itu kan diyakini itulah yang membuat narasi tanah yang dijanjikan Tuhan itu ada. Ini Zionisme itu, kelompok Zionis ini gitu. Nah, karena ditambah juga dengan efek Perang Dunia I, dibantu Inggris membangun negara yang dipercaya sebagai tanah Sion di tanah Palestina, itulah yang membuat ini terjadi. Perang rebutan tanah antara kelompok Zionis dan juga orang-orang Palestina inilah yang membuat perang berkecamuk sampai hari ini. Gitu. Jadi siapa yang harus diperangi? Apakah Yahudi orangnya atau agamanya? Tidak. Apakah Israel dalam pengertian nama lain dari Jacob? Tidak. Tapi kalau pengertian negara yang berideologikan Zionisme, itu iya. Ideologinya yang kita perangin, Zionisme itu. Ini ideologi penyebar kebencian dan ideologi yang penyebar terorisme yang parah banget. Ya, ini ideologi kolonialisme yang parah banget sebenarnya. Ideologi yang paling barbar yang pernah ada. Gitu, ya. Jadi itu yang harus diperangi gitu loh. Yang kita perangi apa? Barbarnya itu. Ya, permusuhannya itu. Ya. Jadi jangan kita, jadi setelah menyaksikan ini jangan juga main langsung stereotipkan, semua perangi tuh. Israel, Yahudi, perangi. Ya, ada juga Yahudi yang pro Palestina, banyak. Gitu. Ya, semoga sedikit ada manfaatnya. Selamat beraktivitas. Kita jumpa lagi insya Allah.